Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis ini diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Dikatakan begini, saudaraku. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini Minggu 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja yang mengingatkan orang-orang Kristen Protestan akan peristiwa Dr. Martin Luther mereformasi gereja dengan menempelkan 95 tesis dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. Dalil yang ditempelkan Martin Luther itu, saudara-saudara, mengungkapkan kebenaran pemahaman Alkitab dan mengkritik dogma yang telah berlangsung sekian lama di institusi gereja di masa itu, saudara-saudara. Keselamatan itu bukan berasal dari gereja atau pemimpin gereja, tetapi sesungguhnya dari iman kitalah yang menyelamatkan kita. Dari terobosan inilah saudara-saudara kita mengenal ajaran Martin Luther, yakni hanya oleh iman sola fide, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan sola gratia, dan kebenaran hanya didapatkan dari Alkitab sola scriptura, saudara-saudara. Semangat Martin Luther mereformasi gereja bukan karena ingin memecah belah gereja, melainkan saudara-saudara mau mengingatkan supaya gereja kembali kepada Alkitab, kembali kepada Injil sebagai dasar pengajaran kebenaran. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Lembaga Alkitab membuat judul dari nas khotbah ini dengan rumusan Injil itu kekuatan Allah, Injil itu kekuatan Allah, saudara-saudara. Dan seirama dengan itu Almanak Gereja HKBP merumuskan Injil yang membaharui. Kedua rumusan ini menekankan tentang arti, makna, dan fungsi Injil itu sendiri, yang adalah kekuatan yang sanggup membaharui kehidupan setiap orang percaya, saudara. Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan ini kepada jemaat yang ada di Roma sebagai bentuk kerinduannya yang sudah lama ingin memberitakan Injil di sana. Di dalam pikirannya ada kemungkinan dia ditolak di sana. Namun justru itu yang mendorong dia memiliki hasrat yang semakin besar memberitakan Injil di kota Roma. Karena apa, saudara-saudara? Pertama, karena bagi dia Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah bentuk keyakinan yang kokoh dari Rasul Paulus, bahwa Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini siapapun. Pernyataan keyakinan ini bukan hanya sekedar mewujudkan kerinduannya untuk memberitakan Injil di kota Roma, saudara-saudara, namun lebih dari itu. Rasul Paulus mau menyampaikan esensi iman tentang Kristus. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal, keselamatan bagi semua orang. Bentuk keselamatan itu, saudara-saudara, bukan sektarian, bukan kelompok, bukan parsial. Tetapi bentuk keselamatan itu adalah keselamatan yang universal.
holistik atau menyeluruh, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara-saudaraku. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu Paulus tidak pernah merasa harus malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan yang bangkit itu, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, saudara-saudara. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Inti Injil, saudara-saudara, adalah Yesus Kristus. Bahwa dalam Kristus kebenaran Allah menjadi nyata. Artinya apa? Melalui Kristus orang berdosa mendapat pembenaran Allah oleh karena iman, bukan atas usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dalam rahmatnya manusia berdosa dimampukan hidup di dalam iman, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa pesan firman Tuhan kepada kita saat ini? Yang pertama, percayalah, imanilah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nommensen, rasul orang Batak, membawa dan memberitakan Injil kepada orang Batak. Kita melihat, saudara-saudaraku, tatanan hidup baru dimulai. Pendidikan, kesehatan dicintai. Hidup saling menolong, peduli, dinobatkan. Rukun dan damai dimenangkan. Sungguh Injil itulah yang mengubahkan kita, membaharui hidup kita. Sehingga kita ada dan berada seperti sekarang ini. Itu karena Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Injil, saudara-saudara, adalah kekuatan Allah yang mutlak, maha sempurna dan dahsyat untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai respons kita adalah menjadi orang yang rendah hati. Biarlah kita semua orang Batak, warga jemaat HKBP, apapun jabatan yang kita miliki, apapun status sosial yang kita sandang, apapun keberhasilan yang kita peroleh, tetaplah rendah hati. Sekali lagi, tetaplah rendah hati, saudara-saudaraku. Yang kedua, orang benar akan hidup oleh iman. Sesungguhnya sebagai manusia, hidup kita jauh dari kebenaran. Tidak seorang pun manusia bertindak benar di mata Tuhan. Semua kita adalah manusia berdosa, saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan, melalui anaknya, Yesus Kristus, kita dijadikan status benar. Bukan karena kebenaran kita, tetapi adalah karena dibenarkan. Saya dibenarkan, saudara dibenarkan, kita semua dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu semua adalah karya kemurahan Allah yang kita terima di dalam dan melalui iman, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tetaplah usahakan supaya imanmu tidak padam, namun terus kokoh dan hidup. Ada banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Ada banyak kesulitan dan persoalan-persoalan hidup yang kita alami saat ini. Bisa saja kemajuan teknologi, internet dan atau dunia digital baru yang kita alami saat ini dapat menawarkan kemudahan-kemudahan dan jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Namun saudara-saudaraku, janganlah kiranya kita dapat tergoda untuk menjadikan itu sebagai jalan keselamatan kita. Jangan, saudara-saudaraku. Jalan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jalan keselamatanmu, Amang, adalah Yesus. Jalan keselamatanmu, Inang, adalah Yesus. Jalan keselamatan anak-anakmu, keluargamu, adalah Yesus Kristus. Imanilah Dia dengan benar dan sungguh-sungguh. Karena orang benar akan hidup oleh
beriman. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Sungguh Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Karena di dalamnya ada kebenaran. Kiranya hidup kami senantiasa dibaharui dan diperbaharui. Sehingga Injil itu kami gemari, kamu sukai. Dan itu kami hidupi siang maupun malam. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah hidup mereka dipulihkan, diubahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga daripadanya sukacita ada bagi kami. Ketika saudara-saudara kami jemaat Tuhan mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kekuatan-Mu kepada mereka. Supaya mereka dapat menanggungnya. Dan pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Semua pergumulan yang kami alami, ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami beruntung, ketika kami dapat keberhasilan, biarlah semua itu kami akui sebagai anugerah Tuhan. Dengan demikian, kami selalu bersikap rendah hati, mengikuti Engkau, dan setia kepada Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.